Hai semua, selamat wayah gini. Bertemu kembali dengan materi Project P5. Kali ini dengan tema besar. Suara demokrasi. Apa itu demokrasi? Berdasarkan asal katanya, demokrasi berasal dari kata demos yang berarti rakyat. Dan kratos yang berarti kekuatan. Maka berdasar asal katanya demokrasi berarti kekuatan rakyat. Sekarang mari kita pelajari makna demokrasi menurut beberapa tokoh. Empu Aristoteles, pada 4 abad sebelum Masehi, mengatakan, demokrasi yang stabil harus didasarkan pada hukum dan dilengkapi dengan mekanisme pengimbang kekuasaan yang mencegah penyalahgunaan oleh mayoritas. Sedangkan Abah J.J. Rousseau, filosof Prancis, menyatakan bahwa kedaulatan mutlak harus berada di tangan rakyat secara kolektif. Menurutnya, setiap warga negara harus terlibat dalam pengambilan keputusan politik secara langsung, bukan melalui perwakilan. Menurut Om Abraham, demokrasi adalah sistem yang selenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Dan berikut pendapat dari Eyang Franklin Delano Roosevelt, beliau menyatakan bahwa penguasa dari demokrasi adalah para pemilih. Lalu apa pengertian demokrasi secara definisi? Demokrasi adalah bentuk sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat atau warga negara secara langsung atau melalui perwakilan yang mereka pilih. Sekarang mari kita bedah, prinsip-prinsip apa sajakah yang harus ada dalam berdemokrasi. Yang pertama adalah kedaulatan rakyat. Rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik dan menentukan arah negara melalui pemilihan umum atau mekanisme partisipasi lainnya. Yang kedua, HAM asasi manusia. Negara harus menjamin kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan beragama, hak untuk berserikat, hak atas privasi, hak atas keadilan, dan perlindungan dari diskriminasi. Prinsip ketiga adalah pemilihan umum yang bebas dan adil. Dengan indikator, penyelenggaraan pemilu yang teratur. Bebas dari intimidasi dan kecurangan. Partisipasi yang luas. Dan akses yang adil bagi seluruh rakyat. Sedangkan prinsip keempat adalah pemisahan kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Hal ini dilakukan untuk mencegah akumulasi kekuasaan yang berlebihan di tangan satu kelompok atau individu, dan menjaga keseimbangan kekuasaan. Prinsip berikutnya adalah akuntabilitas pemerintah. Pemerintah harus menjalankan tugasnya dengan transparan, mengambil keputusan yang baik dan berdasarkan hukum, dan dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan dan kebijakannya. Kemudian partisipasi politik yang aktif. Rakyat memiliki hak dan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, menyuarakan kepentingan mereka, berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan, dan menjadi bagian dari kehidupan politik. Prinsip berikutnya adalah perlindungan minoritas. Minoritas harus memiliki kebebasan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan mendapatkan perlindungan hukum yang adil. Dan yang terakhir adalah hukum dan keadilan. Hukum harus berlaku tanpa diskriminasi, menjaga keadilan, dan melindungi hak-hak individu serta kepentingan masyarakat. Lalu apa yang menjadi tujuan dari demokrasi? Demokrasi bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, perlindungan HAM, membangun masyarakat adil dan inklusif, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, mendorong pembangunan ekonomi dan sosial, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, mempromosikan perdamaian dan stabilitas, dan memupuk nilai-nilai demokratis. Lalu bagaimana dan seperti apa kondisi demokrasi di Indonesia? Eta ahukah kalian tentang indeks demokrasi di Indonesia? Indeks Demokrasi Indonesia adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia.
Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan seluruh indikator demokrasi. Indeks Demokrasi Indonesia mengalami pasang surut dari tahun ke tahun, peringkatnya fluktuatif antara peringkat 52 hingga 68 dari 167 negara di dunia. Dan seperti apakah Indeks Demokrasi Indonesia berdasarkan provinsi? Itu yang akan jadi bahan diskusi kita. Provinsi mana yang paling baik demokrasinya? Apa saja aspek dan indikatornya? Harus bagaimana upaya meningkatkan indeks demokrasi? Sekian. Dan selamat berdiskusi.